Selamat Sabat untuk jemaat di Kebayoran Gandaria. Dan selamat Sabat untuk mereka yang di bawah. Dan nampaknya banyak anak muda yang di atas. Selamat Sabat. Saya sangat senang untuk diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, khususnya pada akhir zaman ini, di mana kita tahu bahwa tanda-tanda sedang digenapi di sekitar kami, dan itu sebagai orang Advent adalah tanda-tanda yang kita sudah kenal, yang akan menunjukkan, yang sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah segera datang. Walaupun kita tidak tahu jam dan tepat harinya, tetapi kita diwajibkan untuk mengetahui bahwa sudah dekat. Dan saya sangat percaya bahwa berdasarkan tanda-tanda yang sudah terlalu banyak, bahwa Tuhan kita yang kita tunggu-tunggu sebagai jemaat Advent ini, dari nama kita orang Advent, artinya kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, sudahlah di ambang pintu. Sebelum kita berdoa, sebelum kita membagikan firman Tuhan, saya undang sejenak saja untuk kita berdoa. Oh Tuhan Bapa yang di surga, hamba-Mu mengosongkan diri sekosong-kosongnya, agar anak-Mu lah yang telah mencurahkan darahnya, yang penuh kasih dan rahmat anugerah, lah yang ditinggikan pada hari Sabat-Mu yang suci ini. Kiranya kita semua tidak melihat hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu, karena hamba-Mu tidak mati di kayu salib, tidak mencurahkan darahnya, tetapi anak-Mu Tuhan Yesuslah yang patut ditinggikan pada hari ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Waktu saya ditanyakan apa dia punya topik atau judul dari dia punya khotbah, saya pilih sebelum mengetahui bahwa ada ada fasting, puasa, dan kebetulan dia punya topik ialah masa kelaparan. Jadi mungkin ada baiknya juga, karena mungkin pekabaran ini bukan hanya didengar, tetapi mungkin dan kiranya bisa dirasa di perut sampai isi hati. Karena masa kelaparan ini kita pun lagi tidak makan. Jadi kiranya pekabaran ini bisa diserap dan dirasakan. Kita mulai dengan saya ada sediakan PowerPoint supaya semua ayat dan kutipan roh nubuat saudara-saudara bisa melihatnya, supaya bisa menyaksikan sendiri akan firman Tuhan hari ini. Mari kita mulai. Mari kita mulai ayat pertama. Terdapat dalam Kejadian 41 ayat 29 sampai yang ke-30. Boleh mulai? Saya bacakan saja, nanti mereka yang akan kejar ya. Kita tahu di masa Yusuf di Mesir ada masa limpah 7 tahun, dan diikuti oleh masa kesukaran atau kelaparan selama 7 tahun ya. Jadi 7 tahun masa limpah yang besar dan 7 tahun bala kelaparan, right? Dan ini adalah satu nubuat
karena waktu dinyatakan masa ini belum terjadi. Jadi ini adalah satu nubuatan yang diberikan, dan orang akan lapar atau tidak tergantung dari orang punya pentaatan akan nubuatan ini, betul? Oke. Jadi kita baca di situ Kejadian 41 dan kita teruskan Kejadian 41 ayat 36, ayat berikutnya. Maka segala makanan itu akan menjadi bekal bagi negeri itu pada 7 tahun bala kelaparan yang kelak jadi di negeri Mesir, supaya jangan binasa. Jadi karena Yusuf sudah mengetahui bahwa akan ada kelaparan, dia melambangkan orang yang bijaksana, karena dia langsung mengumpulkan makanan gandum dan corn, jagung, supaya waktu masa kelaparan tidak ada yang apa? Binasa. Bukankah itu satu hal yang bijaksana? Bijaksana. Kita teruskan. Kejadian 41 ayat 56. Hatta apabila bala kelaparan telah datang atas segala negeri itu, maka dibukakan oleh Yusuf akan segala gedung dan yang ada isinya. Dan inilah hasil kebijaksanaan Yusuf, karena melalui nubuatan sudah diberikan amaran dan dia mengumpulkan makanan, dan di saat masa kelaparan itu digenapi, tidak ada yang kelaparan. Ini adalah contoh daripada orang yang bijaksana. Oke, tetapi itu sejarah dulu. Itu cerita dulu. Apa hubungannya dengan kita hidup di zaman ini? Betul? Karena itu cerita bagus, sudah diceritakan dari sekolah sahabat, anak-anak sampai orang dewasa. Tetapi apa manfaatnya untuk kita yang hidup di akhir zaman ini? Mari kita buka atau melihat Pengkhotbah 1 ayat 9 dan ayat 10. Dibilang apa yang pernah akan ada lagi. Jadi kalau ada masa kelaparan di Mesir dulu, akan ada masa kelaparan lagi. Artinya yang bijaksana di zaman inilah yang tidak akan kelaparan jika masa kelaparan datang, betul? Oke. Dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Dengan kata lain, sejarah selalu terulang kembali. Dan kita punya sikap terhadap masa depan kita tergantung dari kita punya pengetahuan akan masa lampau kita. Dan orang yang bijaksana, dia akan lihat pengalaman yang lampau dan dia pelajari supaya masa depan tidak perlu kelaparan. Oke, kita teruskan. Ayat berikut, Amos 8, 11 dan 12, kita semua sudah sangat tahu ayat ini. Akan ada masa kelaparan. Dan ini nubuatan bukan untuk Yusuf di Mesir, tetapi nubuatan ini untuk Yusuf modern. Dan kita semualah Yusuf modern. Walaupun bukan cuma orang-orang tua, tetapi anak-anak muda pun engkaulah Yusuf modern. Dan sudah dinubuatkan bahwa akan ada masa kelaparan. Apakah kita lagi mempersiapkan gudang kita? Itulah yang harus atau patut dilakukan orang yang apa? Bijaksana. Tetapi sangat disayangkan karena Matius 25 menceritakan akan umat Tuhan yang kelompok dua di akhir zaman, karena ada yang akan mengumpulkan bijaksana, dan sangat disayangkan ada juga yang tidak akan mengumpulkan, mereka yang bodoh. Oke, kita teruskan. Akan ada aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Ia itu bukannya lapar akan roti dan bukannya dahaga akan air, tapi kelaparan ini ialah kelaparan akan firman Tuhan. Artinya bukan kita store makanan jasmani,
yang dilakukan oleh Yusuf, tetapi di zaman akhir ini kita harus mengumpulkan makanan rohani. Apakah gudang kita sudah penuh dengan makanan rohani? Memang perlu makanan jasmani secukupnya dari hari ke hari. Apakah gudang kita sudah dipenuhi, mempersiapkan diri untuk bala kelaparan ini? Adalah pertanyaan yang menentukan keselamatan kita. Kita teruskan ya. Ayat berikut 1 Korintus 15 ayat 46 dikatakan di situ, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Dan ini adalah prinsip Alkitab, di mana semua cerita-cerita di Alkitab sebelum kayu salib itu semua aplikasinya alamiah. Ada kelaparan alamiah, ada kota Babylon alamiah, dan seterusnya. Tetapi setelah kayu salib, semua itu diaplikasikan di zaman akhir zaman sebagai hal-hal rohani, spiritual. Jadi salah kalau kita mau mengambil cerita dari Yusuf dan kita bilang kita harus mengumpulkan gandum, karena itu alamiah. Gandum itu sudah harus menjadi gandum rohani. Oke, kita teruskan lagi. Ada berapa macam roti? Matius 4:4 tadi sudah dibacakan. Tetapi melainkan bahkan bahwa bukannya dengan roti saja manusia akan hidup, itu makanan jasmani, melainkan dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah ialah rohani. Jadi memang kita masih harus makan jasmani, tetapi jangan lupa makan makanan rohani. Apalagi kita tahu akan ada masa kelaparan roti rohani, dan inilah yang harus kita utamakan lebih dari makanan jasmani. Oke, kita teruskan. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Aku inilah roti hidup. Jadi kita harus mengumpulkan roti hidup yang tidak akan binasa. Oke, kita teruskan. Yesaya 55 ayat 2. Apa yang dilakukan sekarang oleh banyak orang setelah mendengar nubuatan bahwa kita akan mengalami kelaparan kerohanian? Apa yang sedang orang banyak lakukan? Mengapa kamu membelanjakan atau mengumpulkan uang karena barang yang bukan makanan roti hidup? Jadi pertanyaannya, setelah mendengar nubuatan ini, kenapa yang dikumpulkan hal-hal jasmani, kenapa bukan yang rohani? Inilah pertanyaannya. Dan kelelahanmu karena barang yang tiada dapat menyenangkan, dengarlah akan daku dengan yakin, makanlah barang yang baik. Jadi kalau sudah tahu akan ada masa kelaparan roti rohani, kita harus menjadi kayak Yusuf. Kita harus mengutamakan pengumpulan roti rohani. Mengapa mengumpulkan hal-hal yang bukan rohani? Itulah pertanyaan yang kita sudah bacakan. Kita teruskan. Apa yang dimaksudkan dengan roti-roti yang bukan rohani? Mari kita bacakan. Yakobus 5:1-3. Hai kamu orang kaya, pergilah kamu menangis dan meraung sebab segala siksa yang akan datang ke atasmu. Maka kekayaanmu sudah binasa dan pakaianmu sudah dimakan gegat. Emas perakmu sudah berkarat dan karatnya akan naik saksi atasmu dan memakan dagingmu sebagaimana api. Kamu sudah menghimpunkan harta pada akhir zaman yang akan binasa, padahal sudah tahu yang harus dikumpulkan roti rohani. Mengapa? Pertanyaannya.
Kita teruskan. Kita sudah baca tadi ayat sahutan. Inilah contoh dari orang yang akan mengumpulkan harta di dunia tetapi masih mau ke surga. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Dan lagi katanya kepada mereka itu, ingatlah baik-baik, artinya jangan lupa. Sama dengan hari Sabat, ingatlah hari Sabat karena bisa lupa. Artinya ini pun bisa dilupakan. Ingatlah baik-baik, jagalah dirimu dari segala tamak. Karena kehidupan orang bukannya bergantung kepada kelebihan hartanya. Kelebihan hartanya mungkin kehidupan untuk orang di dunia, tetapi untuk orang Advent kehidupannya tergantung dari roti rohani. Lalu ia bertutur kepada mereka itu dengan perumpamaan, katanya, adalah tanah seorang yang kaya mengeluarkan perolehan banyak, maka berpikirlah ia di dalam hatinya, katanya, apakah patut ku berbuat dengan semua kekayaanku yang sudah kukumpulkan selama hidupku? Maka katanya, bahwa inilah ku perbuat, hendak ku rombak segala lubungku, lalu membangun yang lebih besar lagi. Di situ aku hendak menyimpan semua gandum dan harta jasmaniku. Padahal sudah mau ada masa kelaparan rohani. Kira-kira ini yang bijaksana atau yang tidak bijaksana? Karena setan sangat lihai dan pintar. Dia tahu kita mau ke surga, dan dia tahu kita tidak boleh mencintai harta dunia, karena di sana hal-hal perak emas akan diinjak-injak, tapi dia akan kasih kalau mau dan berkelebihan sekalipun kalau tidak keberatan. Dia sangat tahu bahwa harta dunia akan membinasakan manusia, dan itulah yang dia sodorkan. Dan kalau kita lupa bahwa ini semua bukanlah yang paling penting, kita akan mengumpulkannya dan lupa darat emas. Ayat 19, maka aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau ada banyak harta tersimpan untuk beberapa tahun lamanya. Senangkanlah dirimu, makan, minum, dan berpesta poralah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai bodoh. Ini bukan Yusuf. Yusuf tidak mengumpulkan ini. Ini gadis-gadis bodoh, terbalik dari gadis-gadis bijaksana. Hai bodoh, bahwa malam ini juga nyawamu akan dituntut daripadamu. Maka barang yang engkau sudah sediakan itu menjadi hak siapakah? Demikianlah hal orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, di hadapan Tuhan dia tidak kaya. Oke, kita teruskan. Siapa orang-orang yang rasa dirinya kaya harta dunia, tetapi di mata Tuhan miskin? Mari kita baca Wahyu 3:17. Dan kita tahu Wahyu 3 berbicara mengenai sidang Laodikia, betul? Karena engkau berkata, aku kaya. Mungkin memang kaya harta benda dunia. Dan aku telah memperkayakan diriku, karena aku telah membangun ruangan ekstra untuk menyimpan semua hartaku. Dan aku tidak kekurangan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi akhir zaman yang merasakan dirinya kaya padahal di mata Tuhan miskin siapa? Jemaat Laodikia. Oke, jemaat Laodikia itu siapa? Kita baca kutipan Roh Nubuat. Orang-orang yang telah menerima terang yang besar dan telah dinyatakan kepada mereka kitab suci ialah orang-orang Advent
yang memiliki kondisi Laodikia. Jadi sebenarnya pekabaran ini ialah pekabaran untuk kita semua. Betul? Dan saya juga di sini dan kita semua yang di depan, bukan hanya yang di bawah dan di atas, tapi kita semua tergolong di dalam kondisi ini. Karena kalau kita bilang saya tidak perlu apa-apa, itu adalah ciri khas orang Laodikia. Kita teruskan. Apa dan yang umat Tuhan butuhkan sekarang? Betul? Roti jasmani atau yang lebih penting roti rohani? Roti rohani. Jadi apakah ada sesuatu yang Tuhan sudah tujukan dan dengan persis dia tahu yang kita butuhkan? Mari kita baca Early Writings halaman 63. Apa yang umat Tuhan di akhir zaman butuhkan? Ada banyak kebenaran yang berharga, bahasa Inggrisnya precious truth, yang terkandung di dalam firman Tuhan. Betul kan? Banyak sekali. Tetapi yang dibutuhkan oleh umatnya di zaman akhir ini lebih daripada precious truth, tetapi pekabaran untuk masa ini atau present truth. Jadi yang kita harus kumpulkan zaman ini adalah pekabaran untuk zaman ini, namanya present truth. Orang yang bijaksana, dia akan mencari present truth dan dia akan menyimpannya karena dia tahu satu kali kelak present truth ini akan tidak ada lagi, dan waktu masa kelaparan present truth dia sudah menyimpannya di dalam gudang pikirannya. Kita teruskan. Siapa orang-orang yang memberikan present truth? 24-45 Matius. Siapakah kelak hamba yang setiawan dan budiman yang ditetapkan oleh tuannya atas isi rumahnya akan memberi makanan, bahasa Inggrisnya meat, kepadanya pada waktu yang tertentu, atau meat in due season. Artinya siapa yang kasih makan kepada orang yang lapar haruslah memberikan makanan yang dibutuhkan orang lapar saat ini. Jadi kalau pagi-pagi sekali, dingin-dingin sekali, lalu saya mau kasih makan saudara-saudara es krim yang dingin sekali, apakah itu makanan present truth? Tidak. Karena present truth atau es krim dibutuhkan waktu cuacanya sangat apa? Panas. Jadi untuk akhir zaman ini, present truth ialah pekabaran untuk gereja Laodikia. Dan Laodikia, suam-suam kuku sudah mau dimuntahkan. Artinya yang kita butuhkan bukan sekedar inginkan pada akhir zaman ini dan harus mengumpulnya untuk masa kelaparan, ialah pekabaran yang akan membangunkan saya dari ketiduran Laodikia saya. Amin. Itulah yang kita butuhkan supaya jangan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Oke, kita teruskan. Apa itu meat in due season? Inland Reporter, Januari 20. Seorang hamba yang setiawan dan budiman memberikan makanan pada waktu yang tertentu atau meat in due season kepada keluarga Allah. Ia menjanjikan kebenaran untuk masa ini, present truth, kepada orang-orang. Jadi orang yang bijaksana dan sangat setia haruslah memberi makan apa? Pekabaran untuk masa ini yang dibutuhkan oleh jemaat Laodikia. Artinya pekabarannya harus membangunkannya dari tidurnya. Saudara-saudara setuju kan? Inilah pekabaran yang harus diberikan dan dikumpulkan supaya waktu masa kelaparan kita tidak akan binasa. Oke, kita teruskan. Review and Herald, Maret 22. Kami berada dalam hari besar Grafirat. Bahasa Inggrisnya The Day of
Atonement, di mana Tuhan Yesus telah masuk ke bilik yang maha suci sejak Oktober 22 tahun 1844. Ketika dosa-dosa kita oleh pengakuan dan pertobatan dihadapi untuk penghakiman. Allah sekarang tidak setuju dengan pekabaran yang tidak membangkitkan umatnya. Tuhan tidak setuju kalau umat-umatnya diberikan pekabaran yang tidak membangunkan dari kondisi Laodikianya. Umat-umat Tuhan haruslah dibangunkan, dan Tuhan tidak senang kalau pekabarannya tidak membangunkan. Present truth. Pekabaran seperti itu bukanlah pekabaran makanan pada waktu yang tertentu. Mungkin dulu kala iya, tetapi sekarang yang dibutuhkan pekabaran yang akan membangunkan saya supaya tidak dimuntahkan. Itulah yang kita bukan inginkan, tetapi sangat membutuhkan. Betul kan? Anak-anak muda setuju? Setuju. Kita teruskan. Pekabaran untuk zaman ini haruslah makanan pada yang waktu yang tertentu untuk memberi makanan kepada jemaatnya. Tetapi setan telah berusaha secara bertahap untuk merampok pekabaran ini sehingga tidak efektif lagi. Sehingga umatnya akan kedapatan tidak siap di masa kelaparan, karena waktu saat untuk mengumpulkan tidak dikumpulkan, padahal sudah diberikan melalui nubuat dengan sangat jelas. Tetapi karena kita tidak mendengarnya, ketok-ketok pintu setelah sudah ditutup. Jangan izinkan setan melakukan ini kepada kita. Setan sangat senang untuk umat Tuhan diina-bobokan. Dan kita harus bangkit berdiri dan melawan kuasa kegelapan. Dan kita harus makan makanan present truth untuk menyiapkan untuk bala kelaparan. Dan kalau tidak dapat, cari sendiri. Testimoni volume 5. Sementara dunia Protestan sedang dengan sikapnya sedang bekerja sama dengan Roma, gereja Roma, marilah kita bangun, artinya sedang tertidur, untuk mengetahui situasi ini dan melihat di mana kita sekarang berada di akhir zaman ini. Artinya kita harus mengetahui berapa dekat pintu kasihan saya. Dan kalau saya tidak tahu berapa dekat, kenapa mau sibuk-sibuk? Dengan mengetahui sudah dekatnya, saya akan mempersiapkan supaya jangan kelaparan. Dan inilah yang kita semua harus ketahui. Oke, kita teruskan. Dan melihat di mana kita, biarlah penjaga mengumandangkan suaranya dengan nyaring dan berikan pekabaran untuk zaman ini. Karena inilah yang dibutuhkan oleh domba-domba Tuhan, di mana Dia telah mencurahkan darahnya. Marilah kita tunjukkan di mana kita berada dalam sejarah nubuatan Alkitab. Artinya kita tidak bisa buta dan cuma tunggu-tunggu Tuhan Yesus datang. Dan kalau Dia datang, Dia datang. Kita harus tahu di mana dan berapa dekat, walaupun tidak tahu hari dan jamnya. Tuh. Dan itulah yang harus kita kumpulkan sebelum di saat di mana pekabaran ini tidak akan ada lagi. Bala kelaparan. Kita teruskan. Great Controversy 370. Walaupun tidak seorang pun mengetahui hari dan jam kedatangannya, tidak satu orang pun tahu, kita diberikan instruksi dan diwajibkan untuk mengetahui dekatnya akan waktu kedatangannya. Jadi kita tidak bisa tenang-tenang saja dan mengharapkan Tuhan Yesus datang, padahal kita sudah harus tahu bahwa sudah dekat. Tetapi kalau kita tidak tahu dekat, bisa tenang-tenang saja.
Dan inilah pekabaran yang kita harus ketahui. Kita teruskan ya. Untuk mengabaikan atau untuk menolak atau mau mengambil sifat tidak peduli, saya tidak mau tahu di mana, pokoknya setia-setia saja, nanti Tuhan Yesus datang, untuk mengambil sikap ini mengenai hal ini akan mengakibatkan kebinasaan, sebagaimana juga mereka yang tidak mengetahui akan datangnya hujan di zaman Nuh. Apakah kita harus mengetahui betapa dekatnya kedatangan Tuhan Yesus? Dan untuk bilang tidak peduli akan minum air bah yang kita tidak percaya akan turun. Inilah yang kita harus kumpulkan di masa kelimpahan firman Tuhan, supaya waktu kelaparan sebagaimana Yusuf bijaksana dan bisa membagikan kepada orang lain yang mungkin tidak sempat, kita pun bisa melaksanakannya dengan sama. Kita teruskan. Sejarah terulang kembali. Lukas 17, 26, 28. Dan sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikian juga akan berlaku pada zaman anak manusia. Artinya sejarah Nuh sebelum tutup pintu akan terulang kembali. Saya tanyakan, kalau saudara-saudara pikir atau pendapat saudara-saudara di Jakarta sini, kira-kira kebejatan, merosotan moral dunia sudah menyamai atau sudah dekat dengan kebejatan di zaman Nuh kira-kira? Sudah? Sudah. Sekarang ini pertanyaan saya. Kalau kita percaya bahwa kondisi moral sudah sama dengan zaman Nuh, apakah kita bisa memiliki sifat di mana kalau ada Nuh modern muncul kita tolak? Karena ada moral merosot, ada Nuhnya yang memberitakannya. Jadi kalau kita setuju bahwa kondisi sudah sama, bukankah kita harus mengharapkan Nuh modern? Betul? Betul. Jadi kalau ada orang yang kita punya merosot, kita harus mempersiapkan untuk masuk pintu, kira-kira sikap kita tidak bisa, atau rendah hati dan buka hati. Inilah Nuh modern. Dan Nuh zaman dulu diolok-olok dan dihina-hina. Kira-kira itu terulang kembali? Jadi janganlah kita mengulang akan pengalaman mereka untuk mengolok-olok orang yang mau memberitakan kabar pintu tutup ini. Karena mereka lah yang kedapatan di luar pintu baru mulai ketok-ketok. Pokoknya kalau pekabaran ini menghasilkan buah-buah roh, sudah itulah Nuh modern ini. Kita teruskan ya. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi kita lihat di sini ada makan dan minumnya, tidak ada salah makan dan minum. Kita lihat kenapa diucapkan kalau tidak ada salah makan dan minumnya. Demikian juga seperti yang berlaku pada zaman Lot. Orang makan, minum, membeli, menjual, menanam dan mendirikan bangunan. Apakah ada salahnya ini? Tidak. Kenapa dan menjadi persoalan? Kita baca terus. Council on Diet and Foods. Dosa yang sama yang membawa penghakiman atas dunia pada zaman Nuh ada di zaman kita. Oke, dosa-dosa yang mana? Banyak orang makan dan minum berkelebihan sehingga menjadi kerakusan dan kemabukan. Dosa ini, nafsu makan yang tak terkendalikan, meradang moral manusia pada zaman Nuh dan menyebabkan kejahatan yang melanda dunia di zaman Nuh. Dosa yang sama, kerakusan dan kemabukan, kepekaan moral penduduk Sodom, sehingga kejahatan menjadi suatu hal yang menyenangkan.
bagi penduduk di kota yang jahat itu. Jadi tidak ada salahnya makan makanan jasmani, tapi jangan makan jasmani seakan-akan itu yang dikumpul untuk masa kelaparan Yusuf, yang sebenarnya sekarang harus dikumpul makanan rohani. Kita teruskan. Kristus telah memberikan sebuah pelajaran yang paling penting. Dia telah menunjukkan bahayanya daripada membuat makan dan minum menjadi hal yang paling penting. Dia menunjukkan hasil nafsu makan yang tak terkendalikan. Apakah saya bisa menolak makanan walaupun saya tahu kalau saya tolak saya akan mati? Itu nanti kita bahas sedikit lagi ya. Apakah saya bisa tolak walaupun kalau saya tahu saya tolak saya akan mati? Oke, kita bahas nanti. Dia menunjukkan hasil nafsu makan yang tak terkendalikan, kekuatan moral dilemahkan sehingga gairah berkuasa atas pikiran, sehingga prinsip-prinsip yang baik diabaikan, dan akhirnya Allah dihujat. Sangat mengerikan, dan ini sedang digenapi. Semua ini adalah hasil dari makan dan minum secara berlebihan. Ini adalah kondisi yang mana Kristus nyatakan akan ada pada kedatangannya yang kedua kalinya. Makan dan minum membuat orang hilang. Right? Karena yang dikumpulkan makanan jasmani, bukan makanan rohani. Di mana makanan rohani? Di mana anak-anak muda makanan rohani? Supaya jangan pulang lalu cari-cari. Di mana itu makanan rohani? Ini dia. Bagaimana kita memakannya? Mulai mengupas kertas-kertas dan mengunyahnya. Bagaimana kita memakannya? Berapa kali anak-anak muda makan satu hari? 3. Ada yang 2, ada yang 3. Berapa kali saudara makan firman Tuhan sehari? Kalau kita rasa mau mati, nggak mau makan makanan jasmani, seharusnya kita pun rasa mati kalau nggak makan ini. Bukankah demikian? Dan Tuhan bilang, manusia harus hidup bukan hanya makanan ini, tetapi ini lebih penting. Apakah itu lebih penting dalam kehidupan kita sekarang? Apakah kita akan tergila-gila karena Alkitab kita ketinggalan dan saya tahu nanti lapar rohani? Adalah pertanyaan kita, betul kan? Kita teruskan ya. Kejadian 6 ayat 5. Maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi, dan pada sedia kala segala akal pikirannya, hatinya jahat semata-mata. Makanan bisa membuat orang itu sangat jahat 100%. Sangat mengerikan. Right? Berikut, melalui nafsu makanan, setan menguasai pikiran dan seluruh jiwa kita. Jadi makanan ialah satu transportasi di mana dia masuk ke dalam pikiran kita dan menguasainya melalui makanan yang berkelebihan. Harus digarisbawahi, yang berkelebihan dan tidak terkendalikan. Oke. Beribu-ribu orang seharusnya sekarang masih hidup yang sudah berbaring di dalam kubur. Mengapa? Dan banyak yang sudah mengorbankan kekuatan fisik dan mental. Kenapa? Dan moral mereka kepada nafsu makan yang tak terkendalikan. Jadi dikatakan sebenarnya banyak orang masih hidup, tetapi sudah tidak hidup lagi oleh karena makanan. Dan inilah kesenangan setan untuk membuat kita lupa surga dan firman Tuhan. Kita teruskan ya. Matius 4 ayat 2 sampai 4. Kita sudah mendekati ujungnya.
Setelah sudah ia puasa 40 hari 40 malam lamanya, kemudian laparlah ia, Tuhan Yesus kan. Lalu apa yang setan bilang kepada Tuhan Yesus atau anjurkan? Kalau kamu benar-benar anak Allah, oleh sebab itu dengan demikian setan meragukannya kan. Kalau kamu benar-benar anak Allah, coba tunjukkan kehebatanmu dengan menjadikan roti itu menjadi batu itu menjadi roti, karena kamu sudah lapar. Coba buktikan sama saya. Saya tidak percaya. Coba tunjukkan. Dan saudara-saudara sudah berpuasa sejak tadi malam kan? Dan masih nanti sampai tutup Sabat. Bagaimana kalau puasanya kita tambahkan sampai minggu depan? 7 hari. Lalu 1 minggu lagi. 14 hari. Lalu 1 minggu lagi. 21 hari. Setengah dari Tuhan Yesus. Dan mari kita mengimajinasikan betapa laparnya kita. Oh, saya beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di padang belantara, panas terik tengah hari, dingin malam, panas siang. Dan kawan-kawannya binatang-binatang, skorpion dan kaktus, dan akhirnya setan. Kita at least bisa pulang dan tidur dan pasang AC. Sudah lapar saudara-saudara? Jasmani? Sudah bayangkan kita lapar sekarang? Oke, sudah sangat lapar. Dan saudara-saudara mempunyai satu kuasa di mana saudara-saudara bisa membuat daun-daun pohon menjadi roti. Bisa. Setelah 21 hari, 3 minggu depan, 3 minggu depan, lalu ada orang berkata, sudah lapar Pak? Bu, sudah lapar sekali. Kamu nggak tahu berapa laparnya. Oke, kamu kan bisa coba. Kalau kamu benar-benar orang Advent, dia lagi menantang saya ini. Saya orang Advent dari kecil. Ngomong gampang, buktikan. Saya orang Advent, saya setia, selalu on time ke gereja, dan aktif, segala macam. Buktikan, jangan cuma ngomong. Kalau kamu saudara benar-benar orang Advent dan sudah lapar kan? Aduh, lapar sekali. Dan orang Advent, coba itu daun-daun, kamu kan punya kuasa rubah menjadi roti. Saya rasa kamu bukan orang Advent. Coba buktikan. Saya mau buktikan dia bahwa saya orang Advent, dan saya akan, kalau Tuhan Yesus bilang, saya buktikan. Dan kebetulan saya lagi lapar sekali. Saya lebih ingin mati, lebih baik mati daripada melakukannya. Itulah jawabannya. Saya lebih baik mati kekurangan makanan jasmani setan daripada kelaparan makanan rohani. Setelah 40 hari 40 malam dan kamu lagi mengolok-olok saya. Bukankah itu jawaban kita juga? Tetapi kalau kita tidak bisa tahan untuk tidak makan, lalu diolok-olok, mau buktikan kamu benar-benar orang Advent, saya akan tunjukkan segera dan tunjukkan saja, ini buktinya. Dan di situ saya kalah. Apa yang lebih penting? Makanan rohani atau jasmani? Kalau saya mati makanan jasmani, Tuhan bisa bangkitkan. Kalau saya mati makanan rohani, di mana kebangkitan? Bukan berarti kita tidak makan, tapi di mana saya rela makan dan rela mati. Di mana keinginan besar saya untuk tidak makan jasmani atau rohani, dan sebaliknya. Kita teruskan ya. Wahyu 13:17. Ada satu kelak di masa depan yang sudah di ambang pintu kita, dan tidak seorang pun yang akan dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda atau the mark of the beast, yang yaitu nama binatang
itu atau bilangan namanya. Artinya di zaman akan datang yang sudah dekat ini ada undang-undang yang akan diberikan di mana kita tidak bisa makan atau minum makanan jasmani lagi. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa hidup tanpa itu, apalagi kalau sudah dibikin undang-undang dan kalau mau makan nanti dibunuh. Ini tes karakter kita. Kita teruskan, Maranatha 162. Undang-undang manusia akan dijalankan dengan ketat sehingga tidak ada yang akan berani untuk memelihara hari Sabat, hari yang ketujuh. Jadi kalau saya pelihara hari Sabat dan dibilang kalau kamu mau makan dan mau minum, pelihara hari Minggu saja, rubah saja batu jadi roti, itu saja. Nggak usah yang berat-berat, rubah saja, berbakti, masuk saja hari Minggu. Dan saya punya ketaatan tergantung dari saya punya perut sekarang. Mau bagaimana ya? Mau hari Sabat tapi nggak makan, atau hari Minggu at least makan? Apalagi anak-anak lagi nangis kelaparan semua. Pak, sudah lapar, kenapa sih nggak dikasih makan? Bagaimana jawabannya? Lalu mereka akan bilang, kamu nggak sayang anak-anak kamu ya? Bapak kayak apa ini? Makanan tidak diberikan kepada anak-anak hanya karena egois, cuma mau pelihara hari Sabat. Anak-anak sudah mau mati, apa yang kamu lakukan? Kita baca terus. Karena takut untuk kehilangan makanan dan pakaian, fashion, mereka akan bergabung dengan dunia untuk melanggar Tuhan. Jadi banyak yang akan sembah hari Minggu bukan karena dia percaya hari Minggu itu hari yang suci, tetapi karena perutnya sudah meraung-raung. Oh man. Kita teruskan. Bumi akan dipenuhi sepenuhnya di bawah kekuasaan setan, dan dia akan tutup semua jalur makan dan minum, dan disinilah kita diuji apakah kita rela mati walaupun lapar atau kita akan melanggar karena kita selama hidup kita lebih mementingkan makanan jasmani kita. Kita teruskan, Conflict and Courage 119. Lebih baik mati daripada berdosa. Amin. Lebih baik mati dari berdosa. Coba dicernah baik-baik. Lebih baik mati anak-anak muda daripada mempermalukan Tuhan yang kita sembah setiap hari, terutama hari Sabat. Lebih baik mati, lebih baik dijebloskan ke lubang singa daripada melanggar. Betul? Itu bukan cerita sekolah Sabat saja. Lebih baik dilemparkan ke dapur api daripada sembah akan patung itu. Itu bukan cerita-cerita dongeng. Sekaranglah kita menjadi Daniel modern, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan untuk anak-anak muda, lebih baik dimasukkan dalam penjara daripada main gila dengan istri orang. Walaupun mungkin enak untuk sementara. Betul? Betul sekali. Anak-anak muda, Tuhan memanggil anak-anak muda dan orang tua pun untuk menjadi Daniel modern. Mau? Tapi harus berani mati. Mau? Masih mau? Siapa takut dengan kuasa Tuhan? Betul kan? Inilah tantangan kita sebagai gereja Laodikia akhir zaman. Kita teruskan. Lebih baik mati daripada berdosa, lebih baik berkekurangan daripada menipu, lebih baik kelaparan daripada berdusta. Apakah ini moto kehidupan kita?
Apakah ini akan menjadi moto kehidupan kita? Yes, saya menganggap diam itu iya. Jadi iya semuanya. Oke, kita teruskan. Testimoni volume 5. Moto setiap orang Kristen, artinya kita semua punya moto adalah lebih baik mati daripada melanggar hukum Tuhan. Amen. Itulah moto kita. Tapi jangan seperti Petrus, lebih baik mati tahu-tahu menyangkal Tuhan Yesus. Jadi jangan percaya kekuatan sendiri. Lebih baik mati bukan berkobar-kobar di jalanan. Lebih baik mati artinya di dalam kamar, di lutut, minta kuasa Tuhan. Itu artinya lebih baik mati. Kita teruskan, sudah hampir habis. Orang yang akan sekarang mengumpulkan roti hidup untuk zaman ini, ada satu hal yang mereka perlu ketahui, atau kita, Early Writings 63, ada saatnya di mana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan Dia akan menopang kita. Betul kan? Saya melihat bahwa roti dan air akan pasti. Ini zaman masa kelaparan nanti. Akan pasti. Katanya tadi tidak pasti, sekarang pasti. Apa maksudnya? Kita baca terus. Dan bahwa kita tidak akan kekurangan atau menderita kelaparan. Katanya mau kelaparan, padahal enggak. Apa maksudnya? Artinya ini janji hanya berlaku untuk mereka yang sekarang dengan bijaksana sudah mengumpulkan roti, bukan jasmani, tetapi roti hidup. Tuh kan? Sebab Allah sanggup memberi makanan untuk kita di padang gurun. Amin. Jika perlu Dia akan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan kita seperti yang Ia lakukan Elia. Artinya kita bisa menghidupkan iman Elia kembali. Artinya akan ada Elia modern, dan Elia modern tidak takut akan kelaparan karena dia tahu, atau kita akan tahu, Tuhan akan memberikan walaupun semua lagi masa kelaparan. Seperti yang Ia lakukan Elia, atau hujan mana dari surga seperti yang Ia lakukan kepada Bani Israel. Siapa takut kalau ikut Tuhan? Kenapa harus takut kalau ikut Tuhan? Orang yang takut bukan pengikut Tuhan. Karena kalau kita benar-benar ikut Tuhan, coba pikirkan, kenapa takut? Kenapa takut? Apakah Tuhan tidak sanggup? Dia sanggup. Mungkin kita cuma ada satu jalan, Tuhan ada 1000 jalan yang kita tidak bisa imajinasikan. Jangan takut saudara. Pilih untuk diri sendiri. Saat ini saya mau mengumpulkan roti hidup, dan mulai dengan saya saja. Dan Tuhan gunakan saya untuk menjadi Elia modern. Saya rela mati daripada hidup sebagai penghinaan namamu. Betul kan? 2 ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 6. Carilah, artinya kalau cari artinya belum ada kan? Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemu. Artinya ada satu saat di mana kita cari tidak ada lagi. Dan sementara Dia masih ada, pintu masih dibuka, di situ saatnya cari dan masuk pintu. Carilah, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya ada satu saatnya di mana kita panggil-panggil, Dia tidak dengar lagi. Jangan tunggu saat itu baru panggil-panggil. Tuh. Testimoni minister, kutipan terakhir. Kita tidak perlu takut untuk masa depan. Really? Wow, ini message bagus sekali. Tidak perlu takut. Kenapa saya tidak perlu takut untuk masa depan? Kenapa? Jawabannya, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa lampau. Artinya, saya punya pengalaman ini yang satu kali kelak akan menjadi masa lampau. Lah patokan bahwa Tuhan akan menyediakan makan dan minum akan pasti. Di masa depan saya bisa menengok ke belakang dan saya bisa lihat kalau Dia memberikan saat itu, sekarang Dia bisa melakukannya dan kita tidak perlu khawatir lagi.
marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari firman roti hidup sementara disediakan, dan janganlah cari nanti kalau sudah tidak ada lagi. Dan kiranya kita semua bisa dikenyangkan oleh roti hidup, bukan hanya untuk hari Sabat saja, tapi sewaktu kita pulang, setiap hari kita mulai menggali sendiri dari firman Tuhan dan menghidupkannya dan dikenyangkan, dan kita semua akan siap di saat masa kelaparan akan tiba. Adalah doa dan pengharapan saya pada hari Sabat ini, dan terpujilah nama Tuhan. Amin.